warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Umraini Arif dari kelas M221 dengan nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang saya ambil dari pertemuan ke-7 mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia, dosen pengampu Dr. Randa Haja Rosdia Salam, MPD. Adapun kesimpulan yang saya bisa ambil yaitu morfen adalah unit terkecil dari tata bahasa yang memiliki arti. Morfen tidak dapat dibagi menjadi bentuk yang lebih kecil dari bahasa lagi. Dalam penulisan morfologi, sebuah morfen biasanya dilambangkan dengan mengapitnya di antara kurung kurawal. Berikut adalah contohnya, morf dan almorf. Morfen adalah bentuk terkecil dari status tidak diketahui dalam kaitannya dengan morfen keanggotaan. Sementara almorf sudah dikenal untuk membentuk status morfen. Adapun klasifikasi dari morfen, yang pertama berdasarkan kebebasannya. Jenis morfen ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, morfen bebas. Morfen bebas adalah morfen yang tanpa keterkaitannya dengan morfen lain dapat langsung digunakan dalam peraturan. Yang kedua, morfen terikat. Morfen terikat adalah morfen yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfen lain untuk dapat digunakan dalam peraturan. Yang kedua, berdasarkan keutuhan bentuk. Morfen ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, morfen utuh. Morfen utuh adalah morfen yang bagian-bagian pembentukannya bersambung. Yang kedua, morfen terbagi. Morfen terbagi adalah morfen yang bagian-bagian pembentukannya tidak bersambung. Yang ketiga, berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata. Morfen ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, morfen dasar. Morfen dasar adalah morfen yang dapat menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Yang kedua, morfen afiks adalah morfen yang tidak dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, tapi hanya menjadi unsur pembentuk dalam proses afiksasi. Yang keempat, berdasarkan jenis fonem yang membentuknya. Jenis ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, morfen segmental. Morfen segmental adalah morfen yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental, yakni morfen yang berupa bunyi dan dapat disegmentasikan. Yang kedua, morfen suprasegmental, di mana morfen suprasegmental adalah morfen yang terbentuk dari nada, tekanan, dan intonasi. Yang kelima, berdasarkan kehadirannya secara konkret. Morfen ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, morfen wujud. Morfen wujud adalah morfen yang secara nyata ada. Sedangkan yang kedua yaitu morfen non-wujud, yang kehadirannya tidak nyata. Morfen non-wujud juga hanya ada dalam bahasa Inggris. Yang keenam, berdasarkan ciri semantik. Adapun identifikasi dari morfen, hal-hal yang dapat digunakan untuk menentukan sebuah morfen atau bukan morfen, yaitu yang pertama, dua bentuk yang sama atau lebih memiliki makna yang sama merupakan sebuah morfen. Yang kedua, dua bentuk yang sama atau lebih bila memiliki makna yang berbeda merupakan dua morfen yang berbeda. Yang ketiga, dua buah bentuk yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Yang keempat, bentuk-bentuk yang mirip atau beda sedikit tetapi maknanya sama adalah sebuah morfen yang sama, asal perbedaan bentuk itu dapat dijelaskan secara fenologis. Yang kelima, bentuk yang sama hanya muncul dengan pasangan, umpamanya bentuk renta pada konstruksi tua renta dan bentuk kuyup pada konstruksi basa kuyup juga morfen. Yang keenam, bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan yang lebih besar apabila memiliki makna yang sama adalah juga merupakan morfen yang sama. Yang ketujuh, bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan bahasa yang lebih besar apabila maknanya berbeda secara polisemi juga merupakan morfen yang sama. Sekian, itu saja materi yang saya bisa jelaskan atau saya bisa simpulkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.